bagaimana kita mensikapi dengan banyaknya, dengan maraknya kejahatan-kejahatan narkotika di negara Indonesia. Kita juga tidak bisa melupakan apa itu faktor kemanusiaan. Halo, saya Bastianto Nugroho. Sehari-hari saya sebagai akademisi dan praktisi hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika kita berbicara tentang tindak pidana narkotika, narkotika merupakan suatu perbuatan tindak pidana secara transnasional dan multidimensional. Kenapa dikatakan transnasional? Karena perbuatan tindak pidana narkotika melewati batas-batas dan wilayah-wilayah negara. Itu dikatakan transnasional. Multidimensional, kalau kita berbicara atau membahas tentang narkotika, ada banyak aspek di dalamnya. Ada aspek secara ekonomis, ada aspek secara yuridis, dan ada aspek secara sosiologis. Tetapi pada kesempatan kali ini pembahasan saya akan saya fokuskan kepada upaya rehabilitasi. Jika kita bicara tentang rehabilitasi, maka kita berbicara tentang upaya pemulihan atau upaya kuratif. Apa itu pemulihan? Pemulihan itu adalah menempatkan atau mengembalikan seseorang sebagai pecandu atau sebagai penyalahguna narkotika, dikembalikan kepada kondisi semula di mana dia tidak teradiktif atau dia tidak ketergantungan dalam narkotika tersebut. Di dalam upaya rehabilitasi atau upaya pemulihan ada beberapa sistem pidana yang mengaturnya. Salah satu sistemnya adalah restoratif justice system. Restoratif itu adalah bagaimana penalisasi hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada suatu perbuatan pelanggaran dirubah. Perbuatan pelanggaran tersebut tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi bentuk dari implementasi atau penerapan sanksinya dirubah. Jika di dalam retributive justice system menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran pidana maka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dan diberikan sanksi pidana. Tetapi di dalam sistem restoratif justice di sini berbeda. Bagaimana seseorang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran tersebut tetap dinyatakan sebagai suatu perbuatan pelanggaran secara pidana, tetapi bentuk sanksi pidananya dirubah. Dalam bentuk apa? Saya batasi. Dalam hal ini adalah tentang rehabilitasi terhadap pecandu atau penyalahguna narkotika. Perubahan dari sanksi pidana tersebut adalah seseorang tersebut tidak dimasukkan ke dalam penjara, tetapi dimasukkan ke dalam lembaga rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Lalu bagaimana implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tersebut terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika? Menurut pendapat saya adalah seharusnya ketika seseorang tersebut memang telah terbukti sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika, maka wajib untuk dimasukkan ke dalam lembaga rehabilitasi. Karena selain di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010, di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 54 dinyatakan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika wajib untuk mendapatkan
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dari sini dapat kita pahami bahwa sebenarnya di dalam implementasi surat edaran Mahkamah Agung dan Undang-Undang Narkotika sudah jelas bahwa ketika seseorang itu telah dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika, maka dia wajib untuk mendapatkan rehabilitasi. Kita juga tidak bisa melupakan apa itu asas dan tujuan dari Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa salah satu dari tujuannya adalah adanya asas perlindungan, ada kemanusiaan. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dalam satu sisi saja, bahwa pelaku tersebut merupakan seseorang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran saja. Tetapi di sisi lain, pelaku atau seseorang tersebut juga merupakan korban dari tindak pidana. Bagaimana kita menyikapi? Dari sini kita pahami bahwa restoratif justice adalah jalan bagaimana kita mensikapi dengan banyaknya, dengan maraknya kejahatan-kejahatan narkotika di negara Indonesia. Kita juga tidak bisa melupakan apa itu faktor kemanusiaan. Kita harus dapat memahami bahwa seorang pecandu, penyalahguna narkotika mempunyai background atau mempunyai latar belakang. Kita juga harus memahami itu secara psikologis. Secara yuridis sudah jelas bahwa pecandu atau penyalahguna itu wajib mendapatkan rehabilitasi. Lalu selanjutnya adalah relevankah pasal 111, pasal 112 digunakan dalam tuntutan pidana penjara? Menurut pendapat saya, ketika seseorang itu memang telah terbukti sebagai pengedar, bukan pemakai, bukan pecandu, bukan penyalahguna narkotika, maka menurut saya adalah cukup relevan. Karena apa? Kita harus memahami, kita harus bisa membedakan di mana itu sebagai pelaku pelanggaran pidana dan di mana seseorang itu sebagai korban dari tindak pidana. Kembali lagi, apakah relevan dalam pasal 111, pasal 112 untuk menjadikan ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan pelanggaran pidana? Menurut pendapat saya adalah masih cukup relevan. Lalu apakah ada tumpang tindih regulasi antara SEMA nomor 4 tahun 2010 dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika? Menurut saya tidak ada ketumpang tindihan dalam aturan tersebut. Karena apa? Di dalam kedua aturan tersebut sudah jelas menyatakan bahwa pengkategorian antara pelaku produsen, lalu pelaku pengedar, lalu pelaku penyalahguna diatur secara spesifik. Sedangkan di dalam SEMA itu khusus mengatur bagaimana menempatkan penyalahguna, pemakai narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh sebab itu, menurut saya masih relevan pasal tersebut untuk digunakan. Tetapi di dalam pasal-pasal tersebut ada kalimat membawa, menguasai. Itu mohon untuk dipahami. Karena apa? Membawa dan menguasai bukan serta-merta bahwa semua pelaku merupakan tindak pidana. Kita harus bisa membedakan. Dari mana? Bisa dari salah satunya segi jumlah. Ketika seseorang membawa tetapi untuk dikonsumsi sendiri dalam batas-batas yang telah diatur di dalam ketentuan undang-undang maupun turunannya, maka kita tidak dapat menduga bahwa seseorang tersebut adalah seorang pelaku tindak pidana. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang membawa atau menguasai narkotika dalam jumlah yang besar, maka kita juga tidak bisa serta-merta menganggap bahwa seseorang tersebut merupakan penyalahguna. Lalu apa parameter dari pembedaan antara pelaku tindak pidana narkotika dan korban penyalahguna narkotika? Bisa salah satunya kita lihat dari jumlah barang bukti. Di situ kita lebih realistis dalam
membedakan apakah seseorang tersebut merupakan seorang pelaku tindak pidana ataukah seseorang tersebut merupakan seseorang sebagai korban dari tindak pidana. Ketika seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana, maka wajib secara hukum pidana dan aturannya untuk memberikan sanksi pidana. Tetapi di sisi lain, ketika seseorang tersebut sudah terbukti merupakan penyalahguna narkotika, maka wajib juga untuk dilakukan upaya rehabilitasi. Sebagai contoh, bagaimana parameter tersebut kita gunakan itu diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Di angka 2 di huruf B menyatakan bahwa kelompok metapin atau sabu itu dibatasi sampai dengan 1 gram. Jadi, ketika seseorang tersebut tertangkap dan barang bukti itu kurang dari 1 gram, maka kita bisa mengartikan bahwa seseorang tersebut merupakan seorang penyalahguna. Karena apa? Karena barang atau narkotika yang dia bawa, yang dia kuasai itu kurang dari 1 gram. Berbeda cara penanganannya ketika seseorang ditangkap dengan barang bukti yang melebihi dari 1 gram, maka jelas di situ ancaman pidana dapat dijatuhkan. Dari sini kita harus memahami antara Surat Edaran Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Narkotika. Kesimpulan dari pembahasan saya mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka ketika kita mendapati atau ketika seseorang tertangkap dan barang bukti tersebut kurang dari apa yang telah ditentukan dalam SEMA, maka jelas bahwa seseorang tersebut wajib untuk diberikan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 sudah jelas menyatakan dan sudah jelas memberikan batasan-batasan di mana seseorang itu dinyatakan sebagai penyalahguna, sebagai pecandu narkotika dan wajib untuk dimasukkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Begitupun di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di pasal 54 telah menyatakan bahwa pemakai pecandu narkotika wajib untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan terakhir, terima kasih kepada Parlemen Trotoar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pembahasan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, tentang bagaimana tata cara pelaksanaan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terima kasih sebenarnya kepada seluruh elemen masyarakat. Tetap kita harus bersemangat dalam menjauhi narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Terima kasih. Salam keadilan.